Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik ya. Jadi perkenalkan, nama Bapak Yusuf Sumar. Bapak selaku guru biologi yang akan mengajar kalian hari ini pada materi enzim. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di sini ada yang pernah mendengar kata enzim? Nah, jadi enzim adalah senyawa yang tersusun dari protein dan komponennya tersusun juga atas protein. Fungsi dari enzim ini yaitu bersifat biokatalisator atau mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Kenapa sih kita harus belajar tentang enzim? Jadi, enzim ini berperan penting dalam metabolisme tubuh, baik secara katabolisme maupun anabolisme. Ada yang tahu nggak ilmu yang mempelajari tentang enzim itu apa? Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang enzim itu disebut juga dengan enzimologi. Kalau pada komponen yang penyusun enzim secara keseluruhan disebut juga dengan holoenzim. Pada holoenzim ini terbagi lagi atas dua komponen, yaitu komponen apoenzim dan juga kofaktor. Pada apoenzim penyusunnya berasal dari protein juga, namun kalau pada kofaktor penyusunnya berasal dari non-protein. Jelas ya anak-anak? Nah, baiklah. Kita masuk kepada bentuk enzim. Jadi bentuk enzim ini terdapat sisi aktif dan allosterik. Sisi aktif ini yang berinteraksi langsung pada substrat, sedangkan bentuk dari selain enzim disebut dengan allosterik, atau selain sisi aktif disebut dengan allosterik. Oke, jelas ya. Nah, kita masuk pada sifat enzim. Jadi sifat enzim sini Bapak bagi menjadi 6. Yang pertama, karena enzim bersifat protein, jadi bisa dikatakan enzim adalah protein. Yang kedua, enzim bersifat termolabil atau dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, enzim bersifat biokatalisator. Yang saya katakan tadi, yang Bapak katakan tadi itu mempercepat laju reaksi ya. Nah, oke. Terus yang keempat, enzim bersifat spesifik. Jadi artinya spesifik di sini enzim bekerja hanya untuk substrat tertentu saja. Terus yang kelima, enzim ini bersifat bekerja bolak-balik atau disebut juga dengan reversible, karena enzim bisa menyusun suatu substrat atau memecah suatu substrat. Terus yang keenam, enzim ini tidak ikut bereaksi loh, karena enzim hanya untuk mempercepat laju reaksi dan juga menurunkan energi aktivasi atau disebut juga dengan energi bebas. Kita masuk pada mekanisme cara kerja enzim. Yang pertama, di sini terdapat ada dua teori ya. Yang pertama teori Luke and Kay atau disebut juga dengan teori kecocokan, dan yang kedua adalah teori induced fit. Pada teori Luke and Kay sini atau kecocokan, di situ menyatakan bahwa substrat menyesuaikan bentuk enzim. Jadi di sini enzim dan substrat sini sudah saling bertemu, namun langsung cocok gitu, langsung terjadi reaksi antara enzim dan substrat sehingga menghasilkan yang namanya produk. Kalau pada teori induced fit, yaitu teori di mana yang menyatakan bahwa enzim yang menyesuaikan bentuk substrat. Jadi di sini awalnya enzim dengan substrat ini tidak cocok, tidak bisa bereaksi karena sisi aktifnya tidak bisa saling berinteraksi. Jadi di sini terjadilah yang namanya PDKT dulu, berdekat-dekatan dulu. Jadi di sini enzim akan menyesuaikan bentuk dari substratnya, dan sehingga bisa terjadi proses reaksi antara sisi aktif enzim dengan substratnya dan menghasilkanlah produk. Baiklah, saya rasa materi Bapak cukup jelas dan bisa dipahami ya anak-anak. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dengan membahas terkait hambatan pada enzim.
Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.